Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Tutut Trijoto, JGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Godang, Kabupaten Nganjuk. Perkenalkan, kami kelompok 1. Saya sendiri Tutut Trijoto sebagai supervisor, Ibu Tri Asih sebagai coach, dan Pak Puji sebagai coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus, JGP dapat melakukan praktik coaching dengan JGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian JGP. Tahapan praktik. Tahap 1. Yang pertama, supervisor Tutut Trijoto melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisor atau coach Ibu Tri Asih. Yang kedua, supervisor Tutut Trijoto akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Yang ketiga, supervisor Tutut Trijoto melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara supervisor atau coach Ibu Tri Asih dan coach Bapak Puji, serta mencatat hal-hal yang diamati. Tahap kedua. Yang pertama, coach Ibu Tri Asih melakukan percakapan coaching kepada coach Pak Puji. Yang kedua, dalam melakukan percakapan coaching, coach Ibu Tri Asih dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara coach Pak Puji dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. 3. Supervisor Tutut Trijoto melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervisor atau coach Ibu Tri Asih berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Berikut video dokumentasi praktik coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Di sebelah kanan saya ada Bapak Puji, di sebelah kanannya lagi ada Ibu Tutut Trijoto, dan saya sendiri Ibu Tri Asih. Di sini pada Action 1 saya menjadi coach, Bapak Puji sebagai coach, dan Ibu Tutut Trijoto sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Tutri untuk membicarakan masalah coaching kali ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian apa saja yang ingin kita lakukan pada observasi kali ini, Ibu. Yang pertama tentang aspek dan strateginya. Kemudian kompetensi coach apa yang ingin Bu Tri Asih kembangkan? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan diantaranya pertama mindfulness, kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan secara aktif dari coachnya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berbobot juga kepada coach itu. Nggih. Kemudian kompetensi yang mana, yang bagian mana yang ingin dikembangkan secara spesifik pada pertemuan kita kali ini? Saya inginnya semuanya, Bu, ketiga-tiganya, biar adil, baik mindfulness-nya, mendengarkan secara aktifnya, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Okay. Kemudian menurut Ibu Tri Asih, apa indikator ketercapaian dalam hal ini tentang kompetensi yang ingin Bu Tri Asih kembangkan? Indikatornya jika coach dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mendapatkan solusinya, Ibu. Jadi dari coach nantinya kan coachnya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya coachnya itu dapat menemukan sendiri solusi apa yang harus dilaksanakan dalam
dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dikemukakan. Seperti itu. Nggih. Kemudian langkah-langkahnya kira-kira apa yang ingin dilakukan? Langkah-langkahnya nanti diantaranya yang pertama diajak dari hati ke hati, coachingnya menceritakan permasalahannya seperti apa. Selanjutnya saya mengarahkan dengan beberapa pertanyaan tanpa menjudgment, saya juga tanpa menceritakan tanpa saya terpancing untuk menceritakan persoalan saya pribadi. Jadi beliau saya arahkan untuk menceritakan sepenuhnya masalahnya, saya arahkan mengerucut ke tujuan dari permasalahannya itu apa. Selanjutnya hasil akhirnya nanti beliau sendiri juga bisa membuat pernyataan solusi yang harus beliau kerjakan, beliau laksanakan dari yang sudah beliau ceritakan. Seperti itu, Ibu. Baik, berarti ini langsung ke observasi. Begitu nggih? Nggih. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Fitri Asih. Apa kabar ini? Kayaknya kok gelisah sekali. Iya, Kelihatan ada masalah gitu. Iya, Bu. Ini, Bu. Jadi murid saya itu kalau siang, apalagi habis praktek atau habis olahraga, itu kalau di kelas itu tidak bisa diajar atau bahasanya teman-teman itu liar gitu. Jadi diajak mikir nggak mau, ngantuk gitu, maunya ya tidur aja itu. Gimana, Bu? Itu jam berapa nih, Pak? Biasanya jam 1 atau setelah istirahat. Itu berarti waktunya jam pembelajaran Bapak nggih berarti? Iya, jam-jam. apalagi matematika, waduh, tidak bisa diajak mikir matematika. Biasanya Bapak mengajak muridnya untuk apa? Biar lebih fokus ke pembelajaran. Maunya itu anak-anak itu minta main-main. Ya mungkin kayak apa ya, game atau permainan atau nyanyi-nyanyi gitu. Itu baru bangun. Berarti menyanyi, games itu sudah Bapak lakukan kepada murid-muridnya sebelum-sebelumnya? Ya, pernah kami coba, tapi game atau mungkin nyanyi-nyanyi itu memang ternyata bisa membuat mereka itu jadi termotivasi, jadi bangun gitu. Jadi tertarik gitu ya. Pembelajarannya matematika nggih, Bapak? Game matematika. Pembelajaran matematika. Selain hal tersebut mungkin Bapak merasa termotivasi untuk mengajak murid-muridnya selain menyanyi dan games, kira-kira apa nggih? Kalau biasanya, Bu, anak-anak itu kalau tidak game atau nyanyi, itu kalau mengerjakan itu diberi hadiah itu. Misalnya siapa yang bisa mengerjakan, bisa beri hadiah, misalnya hadiah atau snack atau mungkin uang 5.000 atau 2.000, nah, itu jadi tertarik. Kalau apresiasi dalam bentuk hadiah itu menurut Bapak bagaimana impact-nya ke anak? Iya. Efeknya itu kalau pas ada hadiah, apresiasi, mereka tertarik. Tapi begitu nanti tidak ada, dia jadi tidak tertarik. Gitu. Jadi kalau tidak ada, jadi tidak tertarik. Itu masalahnya. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak lebih condong memilih yang mana? Dari menyanyi, games, ataupun tadi apresiasi ke anak itu? Kalau saya lebih memilih ke game atau nyanyi gitu. Jadi nanti harapan saya kalau game, khususnya game-game yang berkaitan dengan matematika, misalnya game quiz gitu ya, quiz atau quizzes atau game apalah yang di online itu banyak gitu ya. Biasanya lebih bagus efeknya karena nanti tidak tergantung kepada hadiah. Nah, nanti kalau tidak ada hadiah, misalnya saya tidak membawa uang atau mungkin makanan atau snack gitu, itu nanti
Jadi tergantung, tidak bagus itu efeknya ternyata. Jadi artinya apa? Begitu saya tidak membawa hadiah, dia sudah tidak tertarik. Tetapi kalau game kan gratis, nah, apalagi WIB sekolah itu juga on terus, sehingga bisa kita laksanakan, kita adakan game-game itu yang sesuka kita, semau anak pilih yang mana, yang membuat mereka itu lebih termotivasi dan tertarik akhirnya tertarik pada matematika gitu. Nggih. Berarti dari pernyataan Bapak tadi, Bapak lebih condong ke games yang menarik nggih. Saya juga sangat setuju. Nah, dari pemikiran Bapak tadi, games-games tadi lebih diarahkan ke games apa mungkin? Ya, kalau yang pertama Bu, misalnya anak-anak itu sukanya game yang pertama ya kayak ice breaking lah. Jadi game lucu-lucu gitu ya. Jadi ngeprank gitu, penjumlahan matematika yang ngeprank. Tapi nanti kalau sudah kita arahkan ke game yang isinya materi. Jadi misalnya di situ juga ada slide penjelasan materi, kemudian begitu nanti anak sudah sedikit atau mungkin sudah ada materi yang diterima, kita bisa tanyakan anak sudah jelas gitu. Atau mungkin anak-anak yang menjelaskan yang mengerti, nah, kita tes pakai game itu. Jadi dari materi itu di slide selanjutnya kita beri game-game yang berkaitan dengan materi kita, sehingga materi kita masuk, gamenya juga masuk, fun, anak-anak senang, kita juga dapat nilai dari kegiatan pembelajaran kita itu. Gitu. Berarti langkah-langkahnya Bapak sudah memahami apa yang harus dilakukan, prinsip-prinsipnya juga Bapak sudah paham. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Pak itu. Tinggal pelaksanaan yang lebih difokuskan lagi ke tadi pembelajaran yang sudah Bapak pilih tadi. Berarti ke pembelajaran yang menarik lewat games tadi. Menurut Bapak dari situ keuntungan atau kelebihan apa yang dapat diraih dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan games-games yang edukatif dan yang lebih menarik ke murid maupun tambahan tadi ada ice breaking juga. Jadi begini, tadi dengan game itu ternyata kondisi anak yang capek tadi ya, habis olahraga, habis praktek di bengkel, jadi dia mungkin ada yang, kalau siswa kami ada yang di sawah dari lahan itu berkeringat, baunya mungkin kecut gitu, nggak enak baunya. Jadi coba campur itu kalau diajar matematika tidak akan masuk. Nah, cara saya yaitu tadi, ternyata kalau kita gunakan game itu anak-anak jadi senang dan tertarik, akhirnya pembelajaran yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Begitu. Berarti prinsip solusi yang akan Bapak lakukan sampai dengan nantinya yang Bapak rencanakan berarti apa? Kami akan setiap di dalam RPP kami itu akan kami berikan atau kami adakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang di dalamnya itu ada ice breaking, ada game-game yang berhubungan dengan materi. Nah, intinya RPP kami atau belajar kami saya upayakan semenarik mungkin bagi anak. Gitu. Nah, itu tadi semua sudah Bapak keluarkan ya solusinya seperti yang sudah Bapak nyatakan tadi. Demikian semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan juga rencana yang ingin dilaksanakan bisa tercapai tujuan pembelajarannya, anak-anak juga bisa senang, gurunya have fun saja. Demikian, Bapak. Terima kasih Bu.
Jadi harapan kami sebagai guru yang notabene itu matematika, Bu ya. Jadi di matematika itu terkenal di semua pelajaran, mungkin di seluruh dunia itu. Matematika pelajaran yang paling sulit dan paling membosankan. Itu membosankan itu kalau mungkin hanya pelajaran nggak apa-apa, pada gurunya itu juga bosan. Nah gitu. Jadi kalau begitu datang kok guru matematika, anak-anak itu sudah mukanya kayak cemberut gitu ya. Nah, sudah cemberut, apalagi capek gitu ya. Kalau kita langsung mengajar itu tidak akan masuk, Bu. Kita bentak atau kita beri hukuman yang mungkin sifatnya hanya sementara, dia nurut. Tapi kami memiliki cara yang tadi yang saya katakan tadi, yaitu dengan mengadakan game-game atau permainan spanking dulu, kita tarik, kita freshkan anak-anak, kita mindfulness kan, kita buat berkonsentrasi penuh. Setelah dia itu memiliki konsentrasi atau berpikiran penuh, kembali fresh, baru kita berikan pelajaran. Sehingga harapan saya anak-anak tidak capek, tidak letih, tidak bosan, itu hilang semua. Sehingga yang ada itu senang belajar di sekolah, sehingga kalau kita nyaman sesuai yang di prinsipnya guru penggerak itu harapannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga terciptalah suasana belajar yang berpihak kepada murid. Itu, Bu. Semoga tujuan pembelajaran berpihak pada murid, menyenangkan, dapat tercapai, terutama pembelajarannya Bapak Matematika nggih, have fun. Demikian, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Triasih atas bimbingannya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Triasih. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Tadi kita sudah melakukan serangkaian observasi, kemudian melaksanakan observasi. Bagaimana rasanya Ibu? Agak pulang Bu. Tadi bercerita dengan coachingnya Bapak Puji, ada menceritakan permasalahannya tentang pembelajarannya pada saat pergantian jam itu kok serasa boring gitu. Bagaimana mengajak anak-anak yang boring, yang capek itu bisa fokus ke pembelajaran tanpa paksaan, tetap menyenangkan, have fun, dan anak-anak pembelajarannya bisa berpihak pada murid. Demikian. Terkait dengan kompetensi coaching tadi yang kita sampaikan di awal tentang kehadiran penuh, kemudian aktif, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana, Bu? Tadi dari pertanyaan berbobot, saya sudah mencoba memberikan pertanyaan pemancing atau pemantik kepada Koji, Bapak Puji, dan selanjutnya pada mindfulness-nya juga kita berdua sama-sama konsentrasi fokus ke permasalahannya. Selanjutnya yang tengah tadi apa Ibu? Mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif. Saya sudah mencoba untuk mendengarkan aktif, mengerem diri ya bahasa saya, untuk tidak ikut nimbrung permasalahan saya ataupun pengalaman saya. Jadi saya berusaha untuk tetap mendengarkan secara aktif permasalahan yang dikemukakan oleh Coach. Jadi tidak ikut terpancing lah istilahnya, ngoten nggih Bu. Kemudian berarti ketercapaian dari indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Triasih insya Allah tadi sudah baik. Ada beberapa catatan dari hasil observasi saya Ibu terkait dengan tujuan tadi, mungkin agak detail sedikit nanti. Tadi terkesan Ibu Triasih juga agak terburu-buru menyampaikannya. Kemudian pada identifikasi permasalahan
mungkin terkadang masih ingin segera mendengar jawaban dari coachnya. Oke, kemudian rencana aksinya tadi insya Allah sudah baik, kemudian tanggung jawabnya sudah. Kemudian kalau boleh saya membahas lagi, apa kompetensi yang masih ingin dikembangkan oleh Bu Triasih? Yang pertanyaan berbobot itu, Ibu, memancing dengan kalimat tanya pemantik yang lebih berbobot. Selanjutnya kayaknya tadi kurang have fun gitu ya, sama-sama agak kaku gitu. Berarti nanti kita perlu ini Bu, mengembangkan juga prinsip-prinsip coaching yang harus kita terapkan. Seperti yang pertama tentang kemitraan, kemudian proses yang kita laksanakan harus kreatif dan harus bisa memaksimalkan kemampuan coachingnya. Ini sudah detail yang kita bahas dari mulai indikator ketercapaian, kompetensinya, kemudian beberapa tadi ada catatan juga yang sudah saya sampaikan. Kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Triasih. Mudah-mudahan dari hasil kita kali ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi diri kita, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, di mana pembelajaran itu akan aman, menyenangkan, dan bermakna bagi anak-anak. Terima kasih Bu Triasih. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah yang pertama, pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. 2. Perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Yang ketiga, pengawasan, sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama, kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Pada umumnya, pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian, terima kasih, salam, dan bahagia.